Sudah pasti semua orang yang bernyawa pasti takut mati, tapi mau gak mau kita suatu saat pasti mati. Lantas apa yang akan terjadi setelah kematian? Apakah kita ke alam akhirat atau tidak? Kita gak tahu. Tapi dalam episode kali ini bukan itu yang ingin kita bahas. Kami ingin membahas mengenai apa yang terjadi setelah kematian menurut proses biologis. Apa yang akan terjadi ketika tubuh kita kehilangan nyawa yang paling berharga. Setelah nafas dan detak jantung berhenti, tubuh kita secara alami akan mengalami pembusukan dan penguraian. Pada detik-detik pertama kematian, gelombang otak yang awalnya masih berjalan akan berhenti seketika. Temperatur tubuh akan menurun sekitar 1,6 derajat Fahrenheit atau setara dengan minus 16,8 derajat Celcius setiap jamnya, sampai mencapai suhu ruangan antara 20-25 derajat Celcius. Tubuh manusia normal sendiri memiliki suhu sekitar 37 derajat Celcius. Jadi kemungkinan suhu tubuh mayat akan mencapai suhu ruangan sekitar 1 jam setelah kematian. Beberapa menit setelah kematian, sel dalam tubuh akan mulai sekarat karena kekurangan oksigen. Hampir semua sel tersebut akan mulai rusak dan bocor secara massal. Proses ini disebut dengan putrefaction. Kejadian alami ini adalah proses penguraian sel secara organik pada tubuh mayat yang disebabkan oleh gas-gas meliputi amonia, hidrogen, sulfida, dan metana. Setelah beberapa jam berlalu, kalsium yang terdapat dalam otot membuat tubuh mayat menjadi kaku. Kejadian ini disebut dengan istilah rigor mortis yang terjadi hampir 36 jam setelah kematian berlangsung. Ketika 36 jam telah berlalu, otot akan menjadi rileks kembali dan menyebabkan mayat akan mengeluarkan kotoran dan urin secara bersamaan. Kulit akan menyusut seperti kering, dan hal ini membuat rambut dan kuku mayat seolah-olah tumbuh perlahan. Ditambah gravitasi akan menarik darah mayat ke bagian tubuh bawah. Hal ini menyebabkan bercak merah di kulit mayat. Beberapa hari kemudian setelah dikubur, tubuh akan berubah warna menjadi hijau karena enzim proteolitik dalam organ tubuh mayat akan mulai membusukkan dirinya sendiri. Dan biasanya pembusukan ini dibantu oleh bakteri pembusuk, terutama bakteri Clostridium welchi. Proses ini disebut dengan autolisis. Bau mayat juga akan sangat nggak enak karena tubuh akan mengeluarkan senyawa kimia putresin dan kadaverin. Setelah beberapa minggu berlalu, belatung akan memakan tubuhmu. Belatung-belatung ini membantu 60% proses pembusukan beberapa minggu kematian. Warna tubuh akan berubah jati ungu dan lama-lama menghitam. Dan kamu wajib berterima kasih kepada para bakteri. Tahap selanjutnya, rambut mulai rontok dari tubuh. Selama rentang waktu 4 bulan dalam suhu 50 derajat Fahrenheit atau sekitar 10 derajat Celcius, jaringan otot tubuh terurai dan mulai menghilang. Walhasil, kamu yang semasa hidup ganteng atau cantik, selamat datang pada kehidupan nyata. Karena semua itu akan digantikan oleh tulang belulang. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, tulang akan terurai dan bus, kamu menjadi debu. Namun, untungnya walaupun kamu sudah tidak ada, jasadmu yang sudah terurai sangat membantu kehidupan tumbuhan di permukaan bumi. Bagaimana menurut kalian? Cukup mengerikan? Tapi kita perlu ingat setiap yang berjiwa pasti akan mati. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih and wassalam. Death sucks. But what happens to your body after you die is fascinating. So we're going to show you. Don't worry, it won't be gross. Much. Once a person's breathing stops, the cells in their body stop receiving oxygen, but the cells continue to live for several minutes, generating carbon dioxide. Carbon dioxide is acidic, and it builds up, rupturing sacs inside the cells. These sacs contain enzymes that begin to digest the cells from the inside out. This creates a blister-like fluid rich in nutrients. After about a week, those nutrients fuel an army of bacteria and fungi that further liquefy organs and muscles. The microbes that attack the tissue produce a bewildering array of more than 400 chemicals and gases. They include freon, that's right, the coolant found in refrigerators, benzene, a powerful component in gasoline, sulfur, which smells of swamps and rotten eggs, and a molecule known as carbon tetrachloride,
which was used in fire extinguishers and dry cleaning until scientists discovered it's highly toxic. At this point, there's very little flesh left, and it's consumed by, here it comes, maggots and beetles. The insects leave only bones behind. Over time, the protein in bone decomposes too, leaving just the bone mineral called hydroxyapatite, which eventually turns to dust. We can take some solace in the fact that all those nutrients and chemicals, even the dust, provide vital substances that make soils fertile, sprouting plants and other new life after our lives have ended. Ashes to ashes, dust to dust.